Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa man sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini sebetulnya bukan jadwal saya, jadwal Pak Mas Duki. Tadi malam dibilangi sama Mas Reza, Mas siap-siap maju. Tapi sebetulnya kalau saya tahu tadi ada Ustadz Faisal, saya mundur lagi sebetulnya. Karena kita lama tidak mendengarkan suara beliau. Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah postingan di Facebook itu berita tentang anak usia 14 tahun, anak perempuan, ditemukan oleh orang tuanya meninggal di sebuah dekat sungai. Ini terjadi di sekitar salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Ternyata usut punya usut, kematiannya itu tidak wajar karena ditemukan sekitar 13 tusukan pisau. Dan usut punya usut, ternyata si anak ini yang masih remaja ini, kalau di dalam Islam itu sebetulnya anak itu dikatakan sudah masuk dewasa itu setelah mengalami masa mukallaf, ya. Jadi kalau wanita itu sudah haid, kalau laki-laki itu sudah tanda-tandanya bermimpi. Jadi itu sudah dianggap dia terbebani hukum. Ternyata si anak perempuan ini yang masih kelas 2 SMP, seusia anak saya yang nomor 3 itu, ya, antara 2 SMP atau 3 SMP, anak ini sudah melayani BO, ya, booking online, ya, jadi pesanan online. Ya. Ternyata di HP-nya, di handphonenya itu ada aplikasi WeChat, ya, aplikasi WeChat. Ya saya sendiri belum pernah tahu, ya, karena saya sendiri belum buka kalau di Play Store itu juga mengenai aplikasi WeChat, cuma tahu sekedar informasi saja kalau aplikasi itu sebagaimana aplikasi Ome TV, cuma kalau Ome TV itu biasanya bisa dilihat oleh orang lain, ini bisa ya omong-omongan, ngobrol, tapi digunakan untuk banyak hal yang kadang-kadang negatif, ya. Ternyata anak ini menerima pesanan kepada para kliennya untuk berhubungan perzinahan. Anak 14 tahun, bayangkan, orang tuanya tidak tahu akan hal itu. Jadi sesek dada kita ketika melihat berita seperti itu. Ternyata anak ini sudah biasa melayani seperti itu dengan tarif paling tidak 1 jamnya itu 300.000. Ya. Waktu itu konsumennya adalah orang Kalimantan merantau ke Jawa Tengah karena ternyata dia juga residivis dan buronan polisi, ya.
Jadi dia disewa selama 2 jam oleh si konsumen, kemudian menyewa sebuah kamar hotel melati dan ternyata diantarkan oleh temannya sendiri, ya. Teman perempuannya sendiri. Jadi diantarkan ke sebuah hotel dan ternyata si pihak konsumen tidak puas dan minta lebih. Kemudian si anak ini tidak mau, akhirnya diantarkanlah pulang katanya, kemudian di jalan dia dibunuh. Jadi hari ini banyak hal-hal yang kadang-kadang bagi kita sebagai seorang tua itu miris, bahkan menjadi ancaman, ya, bagi anak-anak dan kita orang tua yang punya anak-anak di usia itu. Usia 14 tahun. Ya. Bahkan kalau di Jember itu pernah kejadian juga seorang guru, ya, tapi tidak dijelaskan di situ apakah dia PNS ataukah masih honorer, kemungkinan masih honorer, buka juga open BO, coba bayangkan. Dan akhirnya dibunuh juga oleh konsumennya. Kalau melihat ini, saya teringat akan firman Allah di surat At-Tahrim itu yang sangat sering dibacakan oleh para khatib. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, ya, jagalah kalian dan keluargamu, ahli-ahli kamu itu dari api neraka. Kalau kita paham bahwa tanggung jawab menjadi orang tua itu bukan hanya mencari kebutuhan makan, minum, pakaian saja, ya. Jadi berhubungan dengan persoalan nanti ada tanggung jawab ketika kita di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya menasihati hari ini tidak usah memberikan gadget kepada mereka, anak-anak kita itu kalau mereka belum bisa bertanggung jawab secara penggunaan. Ya. Karena kita tidak bisa 24 jam memantau pemakaian HP itu. Meskipun kita bisa, ya, kita bisa memantau juga, tetapi kita tidak tahu. Kadang-kadang ada temannya itu yang mengirimkan link-link tentang situs-situs yang berbau negatif. Ya. Coba dibayangkan 14 tahun. Ya. Entah itu uangnya untuk keperluan apa, yang jelas orang tuanya itu tidak tahu sama sekali persoalan itu. Ya. Kalau saya menarik benang merahnya, yang pernah Pak Tony ceritakan itu, ya, yang anaknya bercadar itu, yang kemudian yang katanya ceritanya itu diculik, ya, kemudian ketika dilaporkan ke pihak kepolisian, ternyata di HP-nya ada aplikasi, tidak tahu di situ tidak disebutkan aplikasinya, yang kemungkinan ada hubungannya dengan seperti itu, ya. Ini kan ngeri, ya, ini ngeri. Ya. Jadi bagi kita, apalagi yang punya anak-anak perempuan, meskipun anak laki juga sama, ya. Tetapi kalau anak perempuan ini kan pasti ketika berbuat maksiat, persoalan zina, pasti yang sangat menyakitkan tuh pihak wanita, karena nanti dia akan mengandung. Ya. Makanya kalau kita membaca di surat Maryam, ya, bahkan Maryam sendiri, ya, ketika itu sudah jelas bahwa apa yang dia kandung itu adalah sebuah mukjizat dari Allah yang ditiupkan oleh malaikat Jibril, yang dititipkan ke rahim ibunda Maryam, yang nantinya akan menjadi seorang nabi,
Tetapi dalam keadaan seperti itu Maryam pun mengalami penganiayaan secara moral oleh kaumnya. Sampai-sampai ketika bayi itu sudah mau lahir, dia berkepikiran untuk alangkah enaknya kalau aku ini meninggal saja. Apalagi kalau itu terus dialami oleh seorang anak di usia yang masih belia. Masih belia. Jadi ini cukup mengerikan bagi kita. Jadi pesan saya kepada saya pribadi, karena saya punya anak-anak perempuan, dan kepada para jemaah, mari kita jaga keluarga kita, terutama anak-anak kita itu dari persoalan kemajuan gadget hari ini yang kemajuannya itu lompatannya itu sangat drastis. Yang kadang-kadang itu kita itu sampai tidak masuk akal itu. Jadi kalau kita tidak hati-hati dan tidak membekali mereka mulai dari kecil, Jadi kalau membekali itu bukan usia remaja baru dibekali, bukan. Mulai kecil, kita tanamkan, kita doktrin mereka. Jadi kita fahamkan mereka. Jadi doktrinnya itu bisa difahami oleh mereka tentang pendidikan seksual. Kalau dia berbuat zina, akibatnya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kewajiban untuk menerapkan syariat atau aturan dari Allah dalam kehidupannya itu sudah harus kita doktrinkan kepada mereka mulai dari kecil. Sehingga mereka nanti memahami, oh nanti kalau saya menyukai seorang laki-laki, kalau belum terjadi akad nikah, itu haram bagi saya. Itu harus sudah paham. Jadi kalau sudah usia SMP itu wajib untuk menutup aurat dia. Jadi meskipun mulai dari SD itu sudah kita pakaikan hijab bagi mereka. Meskipun belum menjadi mukallaf. Tapi itu sudah harus kita terapkan. Kalau tidak seperti itu, bisa jadi nanti hal-hal yang saya ceritakan di awal bisa mengena kepada kita. Semoga Allah menjauhkan keluarga kita dari persoalan-persoalan yang bisa menjadi aib dan menjadi persoalan nanti ketika kita dihadapkan kepada persidangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.